Bagi saya kecanduan mendaki itu sangatlah aneh, lucu jika dipikirkan. Hanya demi sebuah puncak, saya rela bertanya ke sana kemari, seperti orang yang tak punya arah. Tapi entah kenapa, perjalanan seperti inilah yang paling saya rindukan. Tapi saya sempat berpikir, apakah ini jalan menyusahkan diri? Atau mungkin justru karena hobi yang tak ingin saya akhiri? Pada dini hari saya tiba di pelabuhan Bakauheni. Dengan mata yang masih ngantuk, mesti mengurus tiket kapal yang akan membawa saya ke seberang. Gunung kali ini adalah Gunung Karang, menyandang peringkat dataran tertinggi di Provinsi Banten yang berhasil membuat saya penasaran. Makasih Mbak. Tanggal 30 November 2025, saya memutuskan untuk mendaki Gunung Karang. Gunung Karang ini memiliki ketinggian 1778 mdpl dengan nama puncaknya Sumber 7 karena terdapat 7 sumber mata air di puncaknya. Selain keindahan alam, puncak ini juga menjadi tujuan wisata ziarah. Sekitar pukul 4 pagi, samar-samar bau air laut mulai tercium. Di atas kapal, suasana berubah total. Ruang penumpang dipenuhi oleh berbagai macam orang dengan tujuan yang sama, menyeberang pulau. Ada yang memilih tidur di bangkau panjang, ada yang sibuk dengan sosial media, dan tak sedikit yang langsung membuka bekal sarapan. Saya sendiri memilih duduk di dak luar. Angin pagi menerka wajah, membawa serta aroma garam dan janji petualangan di seberang sana. Jadi sekarang saya sedang menikmati sunrise. Cakep. Acara Indonesia Berdoa. Acara Indonesia Berdoa Yang dihadiri oleh seluruh umat Islam dunia. Ada dari Arab, Imam Mekah, Abdurrahman Sudes, ada dari Amerika 130 orang. dari Amerika 100. Amerika 130. Ada dari Afrika. Diinformasikan kepada seluruh penumpang Dari KMP 5 Tribun 1 agar turun ke kendaraannya sekarang juga karena kapal sudah sampai. Hadir ulama dunia di sini. Sekali lagi Sholat di sini. diinformasikan Dan kepada bisa seluruh ini tak akan penumpang KMP dipercaya oleh Tribun generasi 1 kecuali beberapa orang beriman saja yang percaya. Kalau di masa agar kembali ke kendaraannya masing-masing sekarang juga karena kapal swasta dan manusia tidak yang sholat kedua di lapangan. Merang Banten. Terima kasih. Insya Allah. Saya berada di Pelabuhan Merak. Jadi untuk kali ini saya akan mencari logistik dulu untuk persiapan pendakian nanti. Habis itu cari bis ke arah Pandeglang, Serang. Kawan-kawan, jadi kita memilih makan. Sekitar pukul baru pukul 06.45, dan sekitar jam 7 lah saya mau mencari bis untuk perjalanan ke arah Terminal Serang. Masih langsung. Jadi kan nanti misalkan dia gini ya, kamu ke WA ini map ya kan, kau map lu akan dipilih map sama Maxim
informasi dari Pak Tim, kali lihat aja, kali gunakan langsung ke sama dia makin Pak, aku mau. Selepas mempersiapkan semuanya, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian bis membawa saya dari Terminal Merak menuju Terminal Pakupatan. Di dalam bis saya sengaja duduk di depan, bernostalgia, mengingat waktu pertama kali saya turun dari bis. Kota Bantenlah yang menjadi titik terakhir nekat saya sebelum nyebrang ke Pulau Sumatera. Di sini tak ada saudara, hanya mengenal seseorang dari sosial media yang saya sendiri belum pernah bertemu sebelumnya. Oke kawan-kawan, jadi saya berada di Terminal Serang. Jadi transit ntar nunggu bis ke arah Serang. Ke arah Pandeglang. Di dalam bis kedua ini ada momentum lucu. Saya tertidur dan Pak supir pun lupa. Yang seharusnya turun di halte Cadasari malah kebablasan sampai ke Terminal Pandeglang. Itu berarti saya harus kembali lagi sekitar 40 menit untuk kembali ke halte Cadasari. Aduh. Di saat saya kebingungan di pinggir jalan, ada seseorang yang menghampiri saya. Beliau bernama Putra. Dia adalah pengamen yang ada di dalam bis. Suaranya merdu. Mantap mas. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya saya dibantu Mas Putra mencari travel untuk menuju halte Cadasari yang sebelumnya saya lalui. Dan akhirnya kami berpisah. Sehat-sehat orang baik. Tak dua tak kemana lolos nih kak? Goblok sih tak. Sudah. Berapa kan? Awas neng. Tak butuh waktu lama menunggu, akhirnya saya dijemput pihak basecamp di halte Cadasari sesuai serlokan saya. Di tengah perjalanan, kami diberi rezeki berupa hujan. Alhamdulillah, setelah seharian panas-panasan, akhirnya diberi hujan. Bener tak lama pak. Kurang Italian bro. Setelah muter-muter sekian lama, akhirnya saya tiba di basecamp Gunung Karang via Sukarena. Mantap, sasar-sasar. Banten. Dari Banten ya. Dari Banten. Gimana pengalaman campnya semalam? Semalam itu bener seru. Cuma perjalanan capek. Jadi cuma berdua ya? Iya. Berangkat jam berapa semalam? Semalam berangkat dari sini jam setengah 7. Setengah 7 dari basecamp Ya, sampai sampai ke sana jam 8. jam 8. Dari pos 2 ya? Iya. Nah, untuk penilaiannya Gunung Karang ya? Gunung Karang gimana? Treknya gimana? Treknya lumayan melelahkan. Melelahkan. Iya. Tapi seru sih, seru. Tapi cocok buat pemula atau? Ya. Lumayan cocok. Iya. Itu sama Bang. Ya. Ada TikTok nggak? Ada. Nah, TikToknya apa? Ilham Tips. Nah, itu di follow kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di basecamp Gunung Karang via Desa Sukarena. Untuk estimasi dari basecamp ke camp area pos 2 1 sampai 2 jam. Ya, dari camp area ke puncak 2 sampai 3 jam.
Di camp area kita tersedia sumber mata air, toilet, musola, sama warung. Di sini juga kita diwajibkan untuk jarah. Untuk jarah itu ada di atas pos 2 ya. Dari pos 2 sekitar 50 meter ke atas, di situ ada patilasan. Petilasan. Ya, patilasan sama di puncak patilasan. Ya, mau sampai puncak ya? Ya, insya Allah. Ini udah jam Sesampainya ya, aja lah. sampai aja ya. Untuk trek nih ayah, nih dari sini naik ada jalan Batako, lurus aja sekitar 100 meter di ujung jalan Batako ketemu jalan Coran. Itu belok ke kanan. Coran ke kanan. Ya, ngikut jalan Coran sekitar 50 meter ada petunjuk arah naik belok ke kiri, itu sudah masuk jalur pendakian. Di sini jalur pendaki sama jalur warga udah jelas berbeda ya. Dan di setiap pertigaan kita udah jelas ada plang. Oke, ada yang dipertanyakan? Di puncak itu petilasan siapa? Puncak itu patilasan ada Siti Badariah di situ udah tertulis jelas nama-nama wali Allah. Tuh. Ada lagi yang dipertanyakan? Sudah. Cukup. Oke. Mungkin sebelum berangkat baca doa dulu ayah. Ya. Tetap. Sama abang siapa? Abang Rian. Abang Rian. Ya. Sama abang Rian. Ya. Jadi habis simak sih ya. Sama abang siapa? Ini Abang Peong. Abang Rian. Siap. Ini bukan simak sih ya, Apa? data sampah logistik. Oh, data siap. Logistik ya. Oke, naik dulu bang. Sampai jumpa di pendakian. Gak mau ikut ah? Jadi ini agak gerimis ya kawan-kawan. Tapi saya agak buru-buru karena jam 4 harus disuruh turun ya. Sesampainya aja lah, saya nggak memaksain pundak. Jadi masih ada panas tapi gerimis. Ya lumayan lah buat supaya tidak cepat berkeringat. Sekitar pukul 2 sore, saya mulai pendakian ini. Tapi, aturan dari basecamp Gunung Karang via Sukarena, pukul 4 sore bagi para pendaki tektok diwajibkan untuk turun. Dan ini bertanda pendakian saya cuma 3 jam. Sedikit mustahil. Menurut estimasi dari basecamp ke puncak memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Setelah mendengar, ambisi saya sudah mulai meredup. Tapi jika belum mencoba, saya belum puas dengan hasilnya. Karena bagi saya, kalah lebih baik daripada menyerah. Untuk awal-awalnya treknya udah kayak gini. Nanjak. Gerimis berubah menjadi hujan. Di medan inilah jas hujan yang berperan penting. Dengan langkah tergesa-gesa, saya harus menyelesaikan misi ini secepatnya. Belum sampai pos 1 tapi udah dikasih tanjak ini. Jadi dari pos 1 dari base camp ke pos 1 saya belum menemukan lantai sama sekali. Langsung naik. Jadi pendakian saya kali ini agak terburu-buru, soalnya dikasih waktu kita turun. Tapi nggak apa-apa, ya nggak terlalu fokus ke puncak, soalnya ya sesampainya aja lah. Toh juga waktunya cuma sedikit.
Di cuaca yang tidak baik seperti ini, terkadang hujan sangat menjengkelkan. Yang awalnya sudah memakai jas hujan dengan rapi, kini malah dikasih terang kembali. Aduh. Jam 02.33 sampai di pos 1 TK. Tanaman kontrak. Bukan kawin aja yang kontrak, tanaman juga dikontrak. Tapi untuk para pendaki tolong jangan dikotorin. Sayang. Hujan. Jadi untuk di pos satunya saya melanjutkan ya karena belum terlalu capek. Jadi di pos 2 ada, oh bukan pos 2, di atas pos 1 ada warung. Oh masuk pos 1 ya. Warung Pak Judin. Kalau kawan-kawan kesini, nih ada tempat buat istirahat. Lanjut ya Mang ya. Sepertinya fisik sedang beradu dengan waktu. Waktu semakin berkurang, langkah kaki semakin melambat. Sepertinya fisik saya akan kalah. Tapi saya akan terus mencoba sebelum habis waktunya. Oke kawan-kawan, jadi jam semakin berkurang waktunya dan saya belum sampai pos 2. Tapi ya akan saya usahakan nggak sampai puncak, tapi minimal harus sampai pos 2 lah. Mencari kabut sesulit ini kawan-kawan, jadi kalau nggak dipamerkan di sosial media ya percuma kan. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi matahari kebuka dikit tapi gak apa-apa buat menghangatkan tubuh lah sedikit dari basahnya nih. Masya Allah. Matahari mengintip dari awan hitam yang menutupinya, seolah-olah dia memberi semangat. Dan dengan ini keyakinan saya bisa sampai ke puncak semakin membara. Oke, saya upload ke YouTube. Dari Jawa Tengah. Kemana? Arjuno. Mantap. Oke, siap. Ya. Oke. Ada rombongan pendaki yang baru saja turun dari puncak. Sepertinya sangat asik di atas sana. Saya juga ingin merasakannya juga. Enggak, saya merantau di Lampung. Ya. Oke kawan-kawan, jadi saya akan melanjutkan. Dan sekarang saya sudah berada di pos 2 sekaligus jadi
campground. Campground Gunung Karang. Jadi mataharinya udah mulai menampakkan diri. Jadi sampainya aja lah. Ntar jam 4 turun. Sehabis bikin dokumentasi, saya melanjutkan pendakian. Yang awalnya langit biru dengan cerahnya, sekarang berubah mendung dengan kabutnya. Dalam hati berkata, sepertinya waktu bekerja sama dengan alam untuk menggagalkan niat saya. Di titik inilah langkah saya mulai melemah, niat saya mulai memudar, karena jam 4 akan segera tiba. Dengan ambisi isi pikiran, saya memilih memberhentikan langkah saya karena mengingat kebijakan dari pihak basecamp. Sial, mungkin ini belum saatnya. Tapi dalam hati berkata, tunggu waktunya tiba. Terus terang saya belum menerima kekalahan ini, dan saya memutuskan untuk turun dengan membawa dendam. Besok akan saya datangi kembali.